Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oh iya, sebaiknya, ada baiknya sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib banget subscribe, like, and comment, serta share ke teman-teman kalian semua. Insya Allah video ini bermanfaat banget. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, nanti Wafik bakal taruh link di bawah sini, oke? Nah, kali ini teman-teman semua, karena banyak banget yang request, Kak, gimana sih tips berhijrah? Kak, gimana sih tips agar istiqomah? Nah, yang pertama, Wafik, sebelum kita masuk ke tips-tips bagaimana sih cara kita biar berhijrah, sebenarnya sih Wafik bukan melabelkan diri Wafik itu sebagai orang yang memang udah istiqomah banget atau yang hijrahnya udah luar biasa, itu nggak sama sekali. Jadi jangan sekali-kali memandang diri Wafik tuh kayak sempurna banget, nggak sama sekali. Itu Allah tuh cuma nutupin aib Wafik gitu. Dan Wafik pun sebagai manusia pasti melakukan banyak kesalahan, kadang melakukan maksiat juga gitu, yang entah Wafik nggak ngerasain sebenarnya itu ngelakuin maksiat. Jadi jangan memandang orang-orang yang sudah berhijrah itu atau orang-orang yang pengen merubah dirinya lebih baik itu udah sempurna banget. Jadi ketika ada orang, kita ngelakuin kesalahan nih, tapi kita udah dilabelkan sama orang lain tuh berhijrah, terus kita ngelakuin kesalahan, terus pasti ada beberapa orang kayak, ih udah hijrah kok gitu, gitu. Tapi kan kita tuh sebagai manusia tuh pasti sering melakukan hal-hal yang salah gitu. Jadi mohon dimaklumi, karena manusia tuh nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu kalau sebagai diartikan dalam bahasa adalah berpindah atau move on. Bukan move on dari doi, tapi berhijrah ini bisa dalam artian kita pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik, atau kita meninggalkan hal-hal yang buruk, atau kita pindah rumah, itu juga sama hijrah. Karena pas zaman Rasulullah juga, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu perjalanan kan pindah gitu, pindah tempat, move on gitu. Jadi jangan ngestak gitu kalian ya. Sedangkan hijrah yang Wafik bakal bahas sekarang adalah yang berhubungan dengan move on-nya kita dari melakukan hal-hal yang buruk atau negatif. Nah, kita masuk ke tips berhijrah tuh bagaimana sih? Jadi tips yang pertama adalah kita punya kemauan. Kita mau nggak sih buat berhijrah? Kita mau nggak sih buat diri kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik, maksudnya menjadi lebih soleha atau melakukan hal-hal yang positif, kita mau nggak sih sebenarnya gitu. Nah, kemauan tuh bener-bener penting banget, karena kalau misalnya kita nggak punya kemauan, ya sama aja kita mungkin terpaksa atau ikut-ikutan teman gitu. Itu jangan sampai. Jadi kita harus punya kemauan sendiri. Dan bagaimana sih agar kita mendapatkan kemauan buat berhijrah? Caranya adalah dengan menjemput hidayah. Karena hidayah itu nggak perlu ditunggu, nggak harus kita nunggu, tapi kita harus mengejar hidayah tersebut. Karena ketika Allah ngasih hidayah ke kita, itu tuh masya Allah gitu kan, Allah tuh ngasih baik sama kita, Allah tuh baik banget sama kita, Allah sayang sama kita, makanya kita dikasih hidayah sama Allah gitu. Dan ketika kita udah mendapat hidayah, jangan sampai hidayah itu lepas begitu saja, karena dengan meraih hidayahnya lagi tuh akan sulit bagi kita gitu. Jadi harus bersyukur ketika Allah ngasih hidayah kita. Nah, yang tadi pertama bilang tipsnya, kita punya kemauan, giroh yang kuat, semangat yang tinggi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah kita harus punya niat. Kita harus punya niat yang benar, karena ketika kita memulai niat dari awalnya udah baik, insya Allah Allah mudahkan segalanya, Allah kasih jalan yang terbaik. Ketika kita salah niat kita dari awal udah salah, mungkin karena haus akan pujian, nauzubillah min zalik, atau karena cuma ikut-ikutan aja, Allah tuh bakal sulitin cara kita buat berhijrah. Maksudnya mungkin kita nggak ngerasa, tapi hari demi hari itu Allah
menyulitkan, maksudnya Allah tuh mempersulit gitu, mempersulit jalan kita buat berhijrah karena niat kita udah salah gitu. Jadi pentingnya niat itu karena Allah tuh maha tahu gitu. Jadi ya jangan sekali-kali lah bohong sama Allah, Allah juga bakal tahu gitu. Terus juga niat kita harus selalu di restart. Kenapa harus di restart? Karena bisa saja beberapa hari kemudian atau minggu kemudian atau bulan berikutnya kita mungkin karena dipuji sama orang kita malah salah niat gitu. Makanya kita harus setiap harinya itu selalu restart niat kita untuk berhijrah ini karena Allah. Karena siapa sih? Karena Allah gitu. Tips yang ketiga tipsnya selalu berdoa sama Allah. Jadi jangan sampai males berdoa sama Allah tuh, jangan sampai males beribadah sama Allah. Karena ketika kita malas beribadah sama Allah, sama aja kita angkuh gitu sama yang nyiptain kita. Padahal Allah itu maha baik banget, sering ngasih kita ya tiap hari lah rezekinya tuh udah porsinya masing-masing. Kita dikasih nafas gratis tiap hari, tapi kita sombong gitu. Kita sombong, nggak mau berdoa sama Allah, nggak mau minta pertolongan sama Allah. Namanya kita angkuh dan sombong. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita nggak boleh malas-malesan dalam beribadah, karena kalau kita udah malas beribadah maka Allah tuh bakal sulitin segalanya. Yakin deh, beneran. Karena Wafik pernah mengalami itu. Soalnya pas lagi futur-futurnya tuh pasti kita males lah beribadah, males ngapain, males pokoknya dalam mencari pahala gitu. Tuh bener-bener disulitin sama Allah. Masya Allah tuh mempersulit jalan kita buat ngapa-ngapain, kayak ngurusin apa misalnya, kok kayaknya disulitin gitu, kok kayak nggak bisa gitu. Jadi harus rajin beribadah sama Allah, selalu berdoa sama Allah, minta dikuatin hatinya, minta diistiqomahkan, minta selalu tunjukin jalan yang benar gitu, selalu dilindungi sama Allah gitu, minta pokoknya selalu berdoa kayak gitu. Terus tips yang keempat adalah cari teman-teman yang baik. Kenapa ini penting juga? Karena menurut Wafik dan mungkin beberapa orang, bahkan banyak orang yang bilang bahwa 99% teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita salah memilih teman, itu bakal rugi diri kita juga. Kita misalnya bergaul sama teman yang ya Wafik bilang yang suka julid atau yang suka nyinyirin orang, kita pun bakal kebawa kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah kebawa arus, salah milih teman, bukannya sombong atau pengen pilih-pilih teman, tapi ini buat kebaikan kita sendiri. Kita boleh kok berteman sama siapa aja, kita boleh berteman sama orang yang memang suka julid atau kayak gimana, tapi kita harus tahu batasan-batasannya, tahu cara meminimalisirnya. Oh, kita sekadar say hello atau tetap jaga silaturahim aja gitu. Mending kita punya temen yang sedikit tapi ikhlas dan tulus teman sama kita, daripada kita punya teman banyak tapi di belakang ngomongin kita. Dan tips yang terakhir adalah kita, aku, kamu, kalian, kita semua harus selalu mencharge iman kita. Ketika kita imannya lagi naik turun, kita wajib mencharge iman kita. Dengan apa? Bukan dengan jasad, bukan dengan colokan, tapi kita harus mencharge iman kita dengan dekatkan diri dengan Quran, mendalami ilmu agama, contoh baca-bacaan buku yang memang islami, terus banyak ilmu yang bisa kita ambil dan hikmah yang bisa kita ambil, berguru dengan orang-orang yang soleh, terus juga oh ya wajib banget nih ya berguru dengan orang-orang soleh. Jadi jangan sekedar kita hijrah nih, tapi hijrah kita tuh sekedar lihat di internet. Karena bisa saja di internet itu, makanya banyak nih orang yang berhijrah, dia hijrah nih, maksudnya udah pakai jilbab atau apa gitu, tapi dia salah aliran. Jadi karena dia belajarnya dari internet gitu. Karena ada beberapa aliran, bukan beberapa lagi sih, udah banyak aliran-aliran yang sesat gitu tentang dia menyamakan Islam tuh ada kayak gini, padahal kan Islam itu cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita salah berguru sama orang, karena penting banget dalam memilih guru. Kita harus tahu nih, sama kayak kita mau belajar Quran, kita harus tahu beliau ini memang udah udah benar-benar mendalami Al-Quran belum, emang udah tahu, emang udah
khatam belum, emang udah hafiz belum, udah tahu ilmunya belum. Jadi kita harus tahu betul nih ustadz siapa yang bisa memang mendampingi kita untuk berhijab. Bukan mendampingi, mesti kita dengar kajian-kajiannya, oh ustadz ini benar gitu. Kan ada beberapa yang bukan ceramah, dari kalau kita belajar dari internet ya takutnya gitu kan. Lebih baik kita berguru sama ustadz langsung atau ustazah, itu akan lebih baik. Nah udah nih, segitu aja dulu tips dari Wafik. Kurang lebihnya mohon maaf banget, karena Wafik juga nggak sesempurna yang kalian kira, karena Wafik juga masih banyak banget kurangnya dan harus masih belajar banyak juga. Mungkin bahkan Wafik harus belajar dari kalian semua juga, bagaimana begini. Makasih teman-teman semua yang udah mau nonton video ini, semoga bermanfaat. See you next time in pokoknya see you next time. Pokoknya nanti ketemu lagi di video berikutnya, oke? Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.